Kepala Distrik Mandobo mengapresiasi kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi kelompok informasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Dengan kreativitasnya, Lukas Wongsiwor, salah satu seniman dari Sanggar Erwande Lambo II, mampu menyulap kayu gaharu menjadi alat musik tradisional tifa. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Romana Krisya Barmase dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Senin 26 Agustus 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Saudara, kita ke berita yang pertama. Kepala Distrik Mandobo mengapresiasi kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi kelompok informasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Kepala Distrik Mandobo, Agustina Mote, usai mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi kelompok informasi masyarakat di Balai Kampung Mawan, Distrik Mandobo pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 lalu. Dikatakannya bahwa kegiatan tersebut sangat bagus bagi masyarakat karena bisa mengkolaborasi dengan berbagai kegiatan lainnya serta kedepannya bisa mengikuti perlombaan. Tanggapan saya memang sangat bagus dan itu untuk memacu masyarakat juga, mereka bisa mengkolaborasi kegiatan yang ada yang dilaksanakan oleh Kominfo, dan itu sangat bagus sekali. Sehingga saya berharap mereka bisa ikut lomba itu. Kepada masyarakat, Kepala Distrik Mandobo berharap agar serius dalam mengikuti kegiatan tersebut sehingga bisa mengikuti perlombaan dari tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat nasional. Tim Liputan Digul TV, Wones mengabarkan. Setelah sukses menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi bagi kelompok informasi masyarakat di Kampung Mawan, Distrik Mandobo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul kembali melanjutkan kegiatan serupa. Kali ini bimbingan teknis dilaksanakan di Sanggar Erwande Lambo II sebagai persiapan menghadapi event Temukim tingkat kabupaten yang dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang. Bimbingan teknis yang dilaksanakan ini sebagai persiapan bagi kelompok informasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul untuk mempersiapkan diri dalam event Temukim tingkat kabupaten di bulan Oktober nantinya. Laksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Maria Panyonglangi menjelaskan bahwa BMTEK ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya persiapan menjelang lomba KIM tingkat nasional. Bimbingan teknis ini penting karena pada bulan Oktober nanti akan ada event Temukim yang juga akan dilombakan. Tim yang berprestasi akan memiliki kesempatan untuk mewakili Kabupaten Bovendigul dalam event tingkat nasional. Yang akan dilaksanakan pada punya profil kan. Kenapa sampai kami melakukan tahapan ini, di mana bahwa sekarang sudah ada lomba tingkat nasional. Lomba tingkat nasional, maka akan kita lombakan juga yang pada saat Oktober nanti. Sehingga nanti terpilih kelompok yang kita rasa bahwa bisa kita bawa untuk tingkat nasional, kelompok yang nanti mendapatkan juara itu kami akan bawa ke tingkat nasional. Sehingga saya berharap kalau untuk kelompok Erwando ini kami masukkan sebagai kelompok binaan Kominfo ya, Ibu Ida. Ya, jadi dia masuk dalam kelompok binaan. Sehingga nanti pada saat materi-materi nanti akan didengar seperti apa. Saya berharap untuk mengikutinya sehingga mungkin produk-produk atau apa yang sudah dihasilkan bisa dipersiapkan baik karena nanti pada bulan Oktober itu ada pameran. Maria Panyonglangi menambahkan, dalam acara Temukim nanti sebanyak 22 KIM yang telah dibentuk oleh Diskom Info Kabupaten Bovendigul di 7 distrik akan turut serta. BMTEK kali ini hanya diadakan untuk KIM yang ada di kota kabupaten dan berharap semua peserta mengikuti materi dengan serius karena ini akan menjadi bekal penting untuk mempersiapkan produk-produk yang akan dipamerkan. Bimbingan teknis yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapan anggota KIM agar dapat berkompetisi secara optimal dalam event yang akan datang. Dengan persiapan yang matang, diharapkan KIM dari Kabupaten Bovendigul dapat menunjukkan kualitas terbaik dan meraih prestasi di tingkat nasional. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Infodigul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
suami ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Kurangnya koordinasi yang baik menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh Sanggar Erwande Lambo II apabila mendapat kunjungan para tamu yang berasal dari luar Kabupaten Bovendigul. Berbagai hasil karya seni yang diciptakan oleh anggota Sanggar Erwande Lambo II sering menjadi perhatian dari berbagai tamu yang mengunjungi Kabupaten Bovendigul. Namun dalam kunjungan para tamu tersebut terdapat salah satu kendala yang dihadapi, yakni kurangnya koordinasi kepada pihak Sanggar Erwande Lambo II, terutama terkait ketetapan harga. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Sanggar Erwande Lambo II, Vanes Rumbekwan, yang mengutarakan bahwa dengan swadaya sendiri karya seni itu diciptakan dan telah memiliki ketetapan harga yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, Vanes menyampaikan agar kedepannya harus dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak Sanggar sebelum kegiatan berlangsung. Di depan itu ada kegiatan-kegiatan, harus mereka konsultasi dengan kami, koordinasi dengan kami dulu. Kami siap tanya apa-apa atau biaya, harus tanya dulu. Jangan sudah datang sini ke kegiatan sudah pakai, pulang baru kami sampaikan dan terlalu mahal lagi. Salah satu contoh di sini. Rumah tinggi ini saja bukan rumah yang ada di kota. Rumah ini harus ada di tempatnya, di Korwai atau Kumpai. Tetapi bagaimana kami punya hikmat, pikiran untuk buat saya di kota ini, untuk memperpendek jarak. Bagaimana orang kunjungi datang, memang tanya rumah tinggi di mana? Rumah tinggi itu ada di Korwai. Nah, kamu hitung biaya-biaya yang kamu harus dari sini sampai di sana itu berapa? Dengan kami sudah siap, mungkin kami minta 1.500.000 saja, kan rasa susah. Nah, itu yang kami rasakan, saya dengan umat tua ini, kami dua biasa waktu marah terus. Ya karena kami kerja macam tadi kata laki-laki. Kami dengan buang-buang waktu datang kami sedang persiapkan apa yang kami harus lakukan. Ditambahkannya pula bahwa masyarakat di Kabupaten Bovendigul banyak memiliki bakat alam terutama di dunia seni. Namun bakat-bakat tersebut belum bisa ditampilkan karena masih banyak keterbatasan terutama peralatan pendukung. Tim Liputan Digul TV, Hones mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, dengan kreativitasnya, Lukas Womsiwor, salah satu seniman dari Sanggar Erwande Lambo II, mampu menyulap kayu gaharu menjadi alat musik tradisional Tifa. 2 tahun berjalan, Lukas Womsiwor, salah satu seniman dari Sanggar Erwande Lambo II, telah menekuni pekerjaan pembuatan Tifa dari bahan kayu gaharu. Selama 2 tahun menekuni aktivitas tersebut, Lukas telah menghasilkan sebanyak 30 buah Tifa dengan menggunakan alat kerja yang seadanya. Tifa hasil buatannya itu pernah sekali dibawa oleh satu organisasi perangkat daerah untuk dipamerkan di ibu kota negara, Jakarta. Alasan Lukas lebih memilih kayu gaharu untuk dijadikan Tifa karena bahannya lebih mudah untuk didapatkan serta ringan dan juga menghasilkan bunyi yang bagus. Saya sendiri motivi jadi untuk pembuatan Tifa itu dari diri sendiri. Saya berusaha untuk bisa buat Tifa gaharu ini. Bahan yang saya ambil ada beberapa jenis kayu yang saya ambil untuk buat Tifa. Salah satu yang paling mudah itu kayu gaharu. Dia tidak terlalu rumit untuk saya gali, lalu dia ringan kayu gaharu.
posisi ringan dan pada saat jadi dan dipukul bunyinya bagus. Dengan kayu-kayu yang lain juga, namun lebih cenderung kayu gaharu untuk olah dia jadi tifa. Untuk harga per buahnya, dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut akan dihitung mulai dari pembayaran tanaman gaharu kepada pemilik dusun dari distrik Kou, kemudian biaya transportasi ke Tanah Merah. Lukas Womsiwor juga menambahkan bahwa selain perhitungan biaya saat proses pengerjaan, ada pula biaya untuk mencari bahan kulit dari buaya yang pastinya sangat memerlukan biaya untuk harus dibeli dari pedagang. Dengan keterbatasan yang ada, maka Lukas Womsiwor berharap adanya dukungan peralatan untuk kerja dari berbagai pihak dalam mendukung aktivitas pembuatan tifa yang sedang ditekuninya. Tim Liputan Digu TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melaksanakan penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2024. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tekankan Kepala OPD untuk lebih konsisten dalam pengajuan dengan melihat kebutuhan dari Raperda yang diusulkan. Bertempat di Aula Kantor Bupati, kegiatan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2024 diikuti oleh kepala-kepala OPD, di mana dalam kegiatan tersebut guna merencanakan usulan-usulan Raperda dari OPD-OPD yang akan menjadi Raperda pemerintah daerah dan diusulkan ke DPRD. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Viviana Maharani menekankan agar tahapan program pembentukan peraturan daerah harus dilaksanakan dengan baik, karena tahapan perencanaan pada penyusunan produk hukum daerah sangat menentukan terhadap kualitas dan prioritas pembentukan peraturan daerah yang akan ditetapkan sebagai regulasi dan payung hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Sehingga diharapkan organisasi perangkat daerah dapat menyusun perda prioritas. Propemperda juga harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis yang disertai dengan naskah akademis dan dapat dilakukan konsultasi atau uji publik kepada masyarakat. Asisten 1 Setda Bovendigul, Dr. Viviana tekankan kepada Kepala OPD untuk merencanakan dengan baik sesuai kebutuhan terhadap Raperda yang diusulkan. Dirinya menegaskan dengan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut dari Propemperda tersebut, sebagai Kepala OPD dapat lebih konsisten terlebih pengajuan usulan rancangan peraturan daerah yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2024 dan diusulkan dalam Raperda tahun 2025 nanti. Tentunya dengan menyusun naskah akademis dan penyusunan rancangan peraturan daerah serta penanggalannya di masing-masing OPD. Saya harapkan dan tegaskan dengan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan Propemperda ini, saudara sebagai Kepala OPD dapat lebih konsisten terhadap pengajuan usulan rancangan peraturan daerah
Dirinya juga mengingatkan kepada kepala OPD untuk fokus terhadap penyusunan Raperda masing-masing OPD harus konsisten karena mempunyai naskah akademis. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.